saya ingin katakan di sini. Kalau ternyata ini clue ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Suara Hati update terbaru, kita masih ngikuti pemberitaan tentang pembunuhan Vina di Cirebon setelah filmnya Vina Sebelum 7 Hari itu viral sampai 5 juta penonton. Itu sukses banget kan filmnya, tapi ternyata banyak yang berita itu beragam banget dari kasus ini, dan kita tuh nunggunya tuh nggak sabar dan jadi bertanya-tanya ini sebenarnya seperti apa kelanjutannya, karena polisi mengungkap peran Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Terungkap pula bahwa Peggy menjadi orang pertama yang memperkosa Vina. Kepolisian Polda Jawa Barat telah merilis tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon Peggy Setiawan alias Peron yang sempat menjadi DPO selama 8 tahun. Polisi mengungkap peran dan menyatakan bahwa Peggy lah yang pertama kali memperkosa Vina. Keterangan itu memperkuat firasat Wirang Birawa yang meyakini tak ada salah tangkap seperti yang beredar di media sosial. Peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dijabarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Tersangkanya saat ini PS alias Peron alias Robi Irawan, korban 1 Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia, 2 Vina meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai ke flyover, kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi, terang Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP. Sangat miris gitu ya, sangat sadis gitu ya. Sedangkan fakta bahwa Peggy lah yang menyetubuhi Vina lebih dulu disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum di Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Pihaknya menyebut Peggy melakukan tindakan bejat itu ketika Vina sedang pingsan pasca dipukul. Peggy, kamu jahat sekali. Jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, mereka manakala ada kelompok yang lewat di jalan itu, mereka sering lempari dengan batu. Nah, pada saat kejadian PS mengajak tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya adalah masalah dengan itu. Masalah apa sedang kita dialami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang. Dibukul korban sampai jatuh, kemudian dibawa korban satu motor. Jadi satu motor berempat. Kebayang ya, mereka sebegitu niat untuk jahat terhadap Vina dan Eki. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya ramai-ramai mengikuti. Jadi menurut keterangan salah satu pelaku juga yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS, kemudian diikuti dengan tersangka lain. Sebelumnya Wirang Birawa menepis adanya berita salah tangkap. Firasatnya meyakini bahwa Peggy Setiawan merupakan sosok Egy alias Peron yang diburu polisi selama ini. Saya yakin semua ini akan terungkap dan menjadi terang benderang. Meskipun ada yang bertanya apakah nanti ada yang ditangkap lagi, 2 lagi, apa yang kemudian salah tangkap. Kalau saya sih ditanya tentang firasat, sepertinya tidak mungkin salah tangkap karena pihak berwenang harusnya sudah paham betul secara prosedural dalam menangani kasus. Tidak mungkin salah tangkap kalau menurut saya. Jadi apa yang berada di media ya sudahlah, jangan dibuat makin ruwet. Terang Wira di podcast Bijak Backpacker. Dari ramalan Wirang Birawa atau terawangannya beliau itu ini tuh sudah tepat orangnya. Dan semoga
Pina tenang di sana gitu ya, karena pembunuh utamanya Peggy sudah ditangkap dan semoga tidak ada korban-korban yang lain. Kasus ini juga mungkin akan ada babak baru, cerita update-nya seperti apa, kita tunggu saja. Dan terima kasih kepada kepolisian juga yang terus segera menyelesaikan kasusnya Pina, pembunuhan di Cirebon ini. Yang sudah mengikuti channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Terus ikutin update-nya ya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.